Let's go. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Novel Mubarak dari program studi Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat Angkatan ke-14 Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Di video kali ini, saya akan membahas tentang APAR, Alat Pemadam Api Ringan. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang APAR, saya akan memberikan sedikit pembahasan tentang api dan pembentukan api. Berikut cuplikannya. Nah, ada baiknya kita mengenal bagaimana terjadinya api. Api adalah suatu proses kimia, yakni proses oksidasi cepat yang menghasilkan panas dan cahaya. Api dapat terjadi karena bergabungnya tiga unsur yang dikenal dengan teori segitiga api. Tiga unsur tersebut antara lain material atau bahan yang mudah terbakar seperti kayu dan bensin, udara sebagai zat pengoksidasi, dan panas sebagai pemicu atau penghasil panas. Udara dapat dihilangkan dengan cara melakukan pengisolasian. Menghilangkan panas dengan cara pendinginan. Dan bahan atau material dapat diatasi dengan pemisahan atau penguraian. Seperti yang kita tahu, api ketika dia kecil, dia akan menjadi kawan kita. Tetapi ketika dia besar, dia akan menjadi lawan kita. Dan mengakibatkan kebakaran yang sangat besar dan dahsyat. Maka dari itu, kita harus melakukan pencegahan ketika kebakaran itu masih sangat kecil. Salah satu pencegahan kebakaran itu adalah APAR atau alat pemadam api ringan. Berikut saya akan menjelaskan apa itu APAR. Apa itu APAR? Alat pemadam api ringan atau yang biasa disingkat dengan APAR merupakan alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. APAR ini biasanya berbentuk tabung berisi bahan pemadam api bertekanan tinggi. Namun selain bentuk tabung, APAR juga ada yang berbentuk seperti botol spray berukuran besar yang biasa digunakan pada kendaraan. Nah, penggunaan APAR itu sendiri sangatlah dianjurkan, terutama dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja atau K3.
Jenis-jenis APAR. Yang pertama adalah jenis cairan atau water. Jenis yang pertama merupakan sebuah tabung APAR berisikan cairan atau air bertekanan tinggi. APAR dengan bahan dasar air ini sangat cocok untuk memadamkan api yang diakibatkan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, kain, karet, plastik, dan jenis kebakaran kelas A lainnya. Jenis APAR ini juga dinilai sebagai pemadam api yang paling ekonomis dan terjangkau dalam segi harga. Namun kekurangan dari jenis APAR yang satu ini adalah kurang cocok digunakan pada kebakaran yang dikarenakan oleh instalasi listrik bertegangan. Yang kedua adalah jenis busa atau foam. Jenis APAR yang satu ini memang terbuat dari bahan kimia yang dapat membentuk busa ketika disemprotkan. Busa yang disemburkan oleh APAR ini adalah busa berbentuk busa AFFF atau Aqueous Film Forming Foam yang dapat menutupi bahan yang terbakar sehingga oksigen tidak dapat masuk untuk proses kebakaran. Nah, APAR jenis ini sangat efektif untuk memadamkan api dari bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, kain, karet, dan jenis kebakaran kelas A lainnya. Selain itu, APAR jenis busa ini juga dapat diandalkan untuk memadamkan kebakaran yang ditimbulkan oleh bahan-bahan cair yang mudah terbakar seperti minyak, alkohol, solvent, dan jenis kebakaran kelas B lainnya. Yang ketiga ada jenis serbuk kimia atau dry chemical powder. Jenis APAR ini dianggap lebih serbaguna karena sangat efektif untuk memadamkan kebakaran di hampir semua kelas A, B, dan C. Cara kerja dari APAR ini adalah dengan mengeluarkan serbuk kering yang akan menyelimuti bahan yang terbakar sehingga memisahkan oksigen. Meski dapat dipakai untuk hampir semua kelas kebakaran, jenis APAR ini tidak disarankan untuk digunakan pada industri karena dapat mengotori dan merusak peralatan produksi di sekitar. Jenis karbon dioksida atau CO2. Yang terakhir dari jenis-jenis APAR adalah jenis karbon dioksida atau CO2. APAR jenis ini sangat cocok untuk memadamkan kebakaran yang dihasilkan oleh bahan-bahan cair yang mudah terbakar atau kebakaran kelas B dan akibat instalasi listrik yang bertegangan atau kelas C. Cara merawat APAR. Yang pertama, letakkan APAR di tempat yang tidak lembab. Bisa juga menggantungkannya minimal 15 cm atau idealnya 125 cm dari atas lantai. Yang kedua adalah bersihkan komponen-komponen APAR secara berkala mulai dari nozzle, hose, safety pin, dan komponen lainnya. 3. Cek secara berkala setiap komponennya untuk mengetahui apakah ada kerusakan atau tidak. Yang keempat, segera isi ruang APAR setelah memasuki masa kadaluarsa atau setelah digunakan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Saya Novel Mubarak undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.